Saudariku yang terkasih, perjalanan Yesus ke Bukit Golgota bukanlah perjalanan wisata seperti yang kerap terjadi dan menjadi tren di masa kini, ziarah Romo. Perjalanan Tuhan Yesus adalah perjalanan kehampaan, perjalanan tanpa senyum, perjalanan penderitaan. Darah peluh mengucur dari bilur-bilurnya. Sorak-sorai lautan manusia bukan sorak-sorai pujian kepadanya, seperti di Minggu Palma. Inilah sifat manusia rupanya. Kawan bisa menjadi lawan dalam sekejap mata ketika menyangkut materi dan harga diri. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya pergi keluar jalan-jalan. Saya naik ojek online, mobil. Saya pesan, saya tidak tahu itu sopir. Tiba-tiba dia jemput, terus oke, saya naik, saya tanya, "Bapak sudah berapa lama ikut ojek?" "Oh, sudah lama, Mas." Dia ceritalah pengalaman kerja, "Saya sudah pensiun, begini-begini dan sebagainya. Cuman ojek ini sampingan, Mas, karena yang mengisi hari-hari. Bapak ini bawa mobilnya hati-hati sekali." Nah, ketika sampai di salah satu jalan yang ramai kendaraannya, saya tidak tahu jalan di mana itu. Nah, saya tiba-tiba aja terkejut. Dari samping mobil kami tiba-tiba muncul mobil hitam yang lumayan kencang mobilnya. Kemudian pas ada belokan, ada mobil yang juga gak sabaran menyerempet mobil hitam itu sampai bunyi, dan terlihat ada garis begitu panjang. Dengan galaknya, sudah tahu salah, tapi galaknya minta ampun. Kadang-kadang itu yang terjadi. Dan orang yang mobil hitam ini, yang salah ini, dia galak, dia teriak, dia marah, dia emosi, padahal dia yang salah. Ini tidak terjadi sekali di jalanan. Kadang-kadang orang yang salah itu yang paling galak di dalam hidup di dunia ini. Mau gak mau kita akui, perjalanan hidup kita ya seperti orang-orang yang galak itu. Mungkin kita salah satunya aktor di situ. Yesus hari ini kita tahu perjalanannya ke Golgota untuk kebaikan kita manusia. Tapi apa daya, ada pepatah mengatakan, bagaikan menyelamatkan anjing. Kita mau selamatkan anjing, anjing gigit kita. Bayangkan Yesus kurang apa baiknya? Ya, baik banget. Ia selamatkan kita, tetapi yang menggigit dia adalah umatnya sendiri. Kesalahan umatnya sendiri yang ia tebus waktu itu. Begitu kejam, bukan? Tetapi ketika kita renungkan perjalanan salib menuju Golgota, ada 4 poin yang saya mau lihat dan perhatikan untuk Bapak Ibu semua. Telitilah apa yang disampaikan dalam perjalanan, mungkin jalan salib, mungkin Paskah hari ini. Kita melihat ada 4 mujizat Yesus di tempat itu. Yang pertama, dengan kata-kata yang menarik sekali, Yesus bisa memberi penghiburan dan bantuan ketika dirinya sendiri sedang sangat memerlukan penghiburan, bahkan bantuan. Bayangkan, ada orang yang begitu menderitanya sampai dia bisa hibur orang lain. Jarang loh ketemu orang-orang kayak begini. Apalagi kita, "Aduh Romo, saya udah menderita banget ini Romo, susah Romo." Itu kita. Kerap kita mengeluh saja. Kita ini begitu egois, seperti kita yang paling sengsara di dunia ini, seperti kita yang paling sulit hidup di dunia ini. Itulah hidup kita. Tapi Yesus, sekalipun dia menderita, tapi dia tidak egois. Jujur saya katakan, dia tidak dikuasai oleh penderitaannya. Penderitaan tidak membuatnya lemah, apalagi sampai terhalang untuk berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita udah menderita, pasti kita ngomongnya begini, "Alah, ngapain saya bantu Romo? Saya aja susah." Begitu komentar kita. Meski dirinya sendiri sudah sangat baik kepada mereka, tetapi dirinya tidak sama sekali salah, tetapi begitu jahatnya orang-orang itu.
Adakah orang-orang seperti ini? Sulit saya rasa. Aduh Romo, sakitnya tuh di sini. Romo sih gak merasakan. Romo sih enak aja. Sakitnya tuh di sini Romo. Kita ini paling menderita dan kita merasa, tunggu kamu punya giliran, saya balas kamu. Balas dendam. Itulah hidup kita. Itulah apa yang dikatakan dalam Pasio hari ini. Ketika Petrus, dia pikir gurunya ini mau dibela dengan pedang. Apa yang terjadi? Dia potong telinga Malkus itu kan. Yesus tidak berharap begitu Bapak Ibu. Yesus tidak berharap pedang untuk membela dirinya. Yesus tidak berharap kejahatan untuk membela dirinya. Tetapi kebaikan dan cintamu lah, itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus membuat mujizat yang membuka pintu pertobatan di saat-saat terakhir hidupnya. Hidup manusia. Ayo ikut aku, ayo datang. Nanti dulu Romo, sabar dulu Romo. Udah sakit, udah sulit gereja, baru. Aduh, tolong dong jemput saya, tolong dong ini, tolong dong itu. Itu kita. Tunggu sakit dulu, baru ingat Tuhan. Tapi kalau tidak, aduh maaf ya Romo, sibuk. Maaf ya Romo, banyak kerjaan. Itu alasan kita. Hari ini Tuhan tegur kita. Dia buka pintu pertobatan untuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudariku. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, yang paling menarik adalah berserah total meski penderitaan semakin menyiksa. Bapak Ibu Saudara dan Saudariku, kita ini boleh dikatakan orang beriman. Beriman gak? Beriman. Ditanya Katolik? Katolik. Gereja? Gereja. Tapi setelah itu, gimana ya Romo? Doa saya gak didengarkan. Gimana ya? Keluarga saya susah Romo. Masalah terus. Orang tua saya begini, pacar saya begitu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini beriman, tetapi tidak berserah diri, tidak berserah total kepada Tuhan. Inilah hidup kita. Mari di Jumat Agung ini kita mohon kepada Tuhan agar 4 mujizat yang terjadi dalam diri Yesus ketika Ia memanggul salib, kita bisa buat dalam hidup kita. Yang pertama, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, berilah penghiburan meskipun hidup kita sulit setengah mati. Tetapi ingat, apa dalam Mazmur tanggapan hari ini? Mazmur tanggapan hari ini bagus sekali. Inilah doa kita sebenarnya Bapak Ibu. Doa kita yang punya masalah. Doa kita yang punya mungkin masalah ekonomi, masalah relasi, masalah apapun di dalam keluarga. Doa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, jiwaku. Itu doa. Lihat salib, itu doanya. Kita ini dapat masalah, mau lihat salib, bingung. Cari tempat lain aja. Cari Gunung Kawi aja deh, cari tempat ini aja. Itu yang kita lihat. Seringkali Katolik begitu. Karena itu pertanyaan untuk kita. Mari menjadi orang Katolik yang betul. Sekalipun menderita, kita masih bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Yang kedua, mengampuni. Meskipun orang itu sudah sakit sekali membuat kita menderita, ampunilah dia. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Tahu. Karena itu, mari kita menjadi orang Katolik yang membuka pintu pertobatan. Sekalipun hari ini belum, tapi jangan tunggu luka dulu, baru kita tahu rasanya sakit. Jangan tunggu panas dulu, baru kita tahu rasanya api bagaimana. Tapi mari, jangan tunggu besok, tapi hari inilah kita melakukan pertobatan. Dan karena itu mari Ibu Bapak Saudara dan Saudariku yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk merenungkan bagaimana salibnya. Kita pandang salib ini sebagai bentuk pengorbanan dan cinta Tuhan untuk kita semua. Jadilah Katolik yang betul-betul menyerahkan diri total kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan berani menderita untuk perjalanan hidup kita demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.